Should we count it before we go? How much? Oh, Dad, don't! Oh, my God. This is what they were after. Halo Sobat Ceger, nggak kerasa ya udah mau libur lebaran. Kalian mudik kemana nih? Semoga yang mudik selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di jalan ya. Ingat, tujuanmu akan selalu menantikanmu dengan sabar. Jadi berkendaralah dengan aman karena hidup ini tak punya cadangan. Kali ini Bang Bejo akan menceritakan film yang berjudul Millions tahun 2004. Di mana film ini menceritakan tentang bocil yang berumur 9 tahun yang bisa melihat apa yang gak bisa orang lain lihat, alias bocil ini anak IndiHome. Meskipun gara-gara kemampuannya itu ia dijauhi sama teman-temannya, tapi siapa sangka keberuntungan justru memihaknya. Di mana ia malah menemukan tas yang berisi 4,5 miliar rupiah. Terus gimana kelanjutan nasib si bocil IndiHome ini? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Bocil 9 tahun ini namanya Damian. Ia bisa melihat hal-hal yang gak bisa dilihat oleh orang lain, alias Damian ini anak IndiHome atau Indigo. Gara-gara kemampuannya itu gak ada satupun orang yang mau berteman dengan dirinya. Meski di satu sisi Damian ini ngerasain sedih karena gak punya teman, tapi di sisi lain ia berharap kemampuannya itu bisa membuatnya melihat penampakan ibunya yang udah meninggal 1 tahun yang lalu. Suatu hari Damian dan keluarganya pindah ke rumah baru. Katanya dengan pindah rumah mereka bisa lebih cepat move on dari kenangan bersama ibu mereka dulu. Meski awalnya sedih, tapi akhirnya Damian bisa menerima kenyataan tersebut karena kini ia punya kamar sendiri. Soalnya dulu dia masih tidur bareng kakaknya. Sedangkan kakaknya yang bernama Anthony sejak awal sama sekali gak keberatan. Apalagi saat tahu kalau kamar barunya jauh lebih luas daripada rumah lama mereka. Besoknya sebelum Damian dan Anthony berangkat ke sekolah barunya, sang ayah mempersiapkan bekal dan sarapan. Ayahnya juga ngajarin Anthony menghangatkan makanan biar kalau ayahnya lembur gak nge-GoFood lagi. Dan mereka pun berangkat sekolah diantar sama sang ayah. Sesampainya mereka di sekolah sebagai anak baru, Damian juga mau punya teman. Tapi sayang, Damian yang emang anak IndiHome dan sering melihat penampakan-penampakan aneh malah cerita serem ke teman-temannya. Otomatis hal itu bikin teman-teman sekelasnya ketakutan. Mengetahui itu, Anthony pun menegur adiknya supaya nggak cerita tentang hal-hal kayak gitu lagi, biar nggak dicap aneh dan dijauhi oleh teman-temannya. Dan pas mereka pulang sekolah, Damian dan Anthony mampir ke kantin sekolah. Pas mau bayar, Anthony langsung jual kesedihan. Dia bilang sama kasirnya kalau ibu mereka udah meninggoy. Si kasir pun malah merasa kasihan dan ia pun ngasih gratis jajanan mereka. Siang hari pas Damian gabut gak punya temen, dia bikin rumah-rumahan di dekat rel kereta api. Di rumah kardus, Damian tuh suka banget melihat kereta api lewat. Setelah kereta lewat, seorang arwah datang. Pas Damian lagi asik ngobrol sama arwah itu, tiba-tiba aja ada sesuatu yang jatuh menimpa kardusnya. Damian pun kemudian buru-buru manggil Anthony. Ia mau nunjukin uang itu nyata atau cuma goib. Dan pas Anthony datang, refleks Anthony kaget melihat tas berisi uang yang ditemukan oleh Damian ini. Melihat ekspresi wajah kakaknya, Damian yakin ini semua bukan halusinasi. Damian pun berniat ngasih tahu ayahnya tentang uang tersebut, tapi Anthony melarangnya karena takut ayahnya malah kena pajak. Dan Damian pun setuju buat menyembunyikannya. Dengan cepat mereka pun membawa tas berisi uang itu untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka langsung menghitung uang yang ada di tas tersebut. Dan setelah dihitung ternyata jumlah uangnya ada 229,320 pound sterling atau senilai kurang lebih 4,5 miliar rupiah. Damian kemudian memakai uang itu buat beli banyak burung dan melepaskannya terbang bebas ke udara. Gak lama kemudian muncullah arwah seorang laki-laki. Di situ ia pesan supaya Damian ini memberikan uangnya kepada orang-orang miskin.
Merasa arwah itu menyampaikan pesan dari Tuhan, keesokan harinya Damian pun ngajakin Anthony untuk langsung mentraktir para gelandangan yang ada di dekat rumahnya. Setelah itu Damian pun menanyakan ke pesepeda yang baru aja lewat di depannya, apakah dia orang miskin. Tanpa banyak basa-basi, si pesepeda itu langsung jawab, iya. Mendengar itu, Damian pun langsung menaruh banyak uang di depan rumah si pesepeda tersebut bersama dengan seorang arwah. Sementara itu, Anthony pun memberikan uang itu untuk menyuap teman-temannya biar mau jadi pengawalnya. Here we go. Lalu Anthony membeli semua dagangan yang ditawarkan oleh teman-temannya. Damian yang melihatnya dari kejauhan tentu aja nggak suka dengan tindakan kakaknya itu yang senang menghambur-hamburkan duitnya. Suatu hari, perampok datang mencari tas berisi uang yang dibuang dari kereta. Namun dari tadi nggak juga ketemu. Nggak jauh dari rel, dia melihat Damian yang lagi main sendiri. Terus perampok itu bertanya pada Damian yang ada di rumah kardus pinggir rel tersebut. Damian kira perampok itu adalah gelandangan yang butuh uang. Makanya dia tanya apa perampok itu miskin. Bukannya menjawab, perampok itu malah balik tanya apa Damian punya uang. Damian pun menjawab jujur kalau dia emang punya uang dan niat mau ngasih si perampok itu duit. Perampok tersebut semakin yakin kalau Damian lah yang nemu tas berisi uang itu. Tapi tiba-tiba Anthony datang. Ia merasa curiga pada si perampok tersebut. Lalu Anthony pun ngasih setoples uang receh 500-an pada kelompok itu terus bilang ini uang yang dimaksud oleh Damian. Kemudian Damian pun dan Anthony pergi. Si perampok pun ngambil uang receh yang mirip hasil pengemis itu. Dan besok paginya gurunya yang bernama Dorothy memberikan sosialisasi tentang pertukaran uang dari pemerintah. Soalnya sebentar lagi mata uang akan berubah dari pound sterling ke euro. Jadi kalau udah berubah ke euro, maka uang pound sterling udah nggak bernilai lagi. Selain itu, Dorothy juga ngajarin anak-anaknya untuk berdonasi dengan cara membawa robot tong pemakan uang receh dari lembaga sosial. Damian si anak baik sangat suka dengan robot itu, dan ia pun memasukkan 1.000 pound sterling atau sekitar kurang lebih 20 juta rupiah ke robot tersebut untuk disumbangkan. Itulah sebabnya Anthony langsung marah pada Damian. Anthony takut semua orang bisa curiga. Lalu Anthony pun membawa Damian pada temannya. Teman Anthony menjelaskan kronologi tas berisi uang tersebut berasal dari pamannya yang seorang polisi. Saat polisi akan menukarkan uang pound sterling ke uang euro, uang itu pun dirampok oleh sekelompok orang. Mereka berhasil melarikan diri dan menyelundupkan uang merampoknya itu ke dalam kereta api. He stays on the train and so does a robber. They've got people waiting all over the country. It could be staff. Lagi-lagi Anthony dan Damian pun berdebat. Karena Damian gak yakin sama penjelasan teman Anthony, Damian pun percaya kalau uang itu dikirim Tuhan terus jatuh dari langit karena dia anak yang baik. Dia gak percaya kalau uang itu adalah uang haram dari hasil perampokan. Dan pas lagi seru-serunya debat, kepala sekolah datang memanggil mereka. Bersamaan dengan itu, ayah Anthony pun datang memarahi Anthony. Ia kemudian menanyakan dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu untuk berdonasi. Demi melindungi sang adik, Anthony pun pura-pura nangis sambil bilang mereka mencuri uang itu untuk berdonasi biar ibu mereka yang sudah meninggal tenang di surga. Dan syukurlah sang ayah percaya. Di sisi lain, polisi pun datang mewawancarai para pesepeda yang ditolong Damian tempo hari. Polisi curiga kok tiba-tiba kumpulan orang kismin ini bisa belanja banyak barang-barang elektronik. Mereka bilang itu uang dari Tuhan. Keesokan harinya, Damian dan Anthony pun membawa tas berisi uang itu ke bank buat ditabung. Tapi karena mereka masih di bawah umur, mereka pun gak bisa melakukannya. Setidaknya kalau mereka mau buka tabungan, mereka harus pergi bersama ibu mereka. Tahu hal itu mustahil, mereka pun menggunakan uangnya untuk beli HP aja. Ketika pulang ke rumah, mereka pun melihat robot tong milik Dorothy. Dan benar saja sudah ada Dorothy dan ayah mereka di rumah itu. Dorothy sempat kepo sama tas yang mereka bawa. Anthony bilang itu properti dan kostum teater sekolahnya buat pentas besok.
Dan pas Dorothy mau lihat kostumnya, Anthony buru-buru bilang kalau ini kostum sangat privasi dan mau buat surprise soalnya Dorothy bakal diundang nonton teater mereka. Perempuan itu pun senang dan akhirnya Anthony dan Damian berhasil membawa tas itu ke kamar dengan aman. Mereka kemudian memasukkan semua uang itu ke dalam tas sekolah Damian. Keesokan harinya saat Damian dan Dorothy akan melakukan pentas teater Natal, mereka menukar isi tas mereka dengan jerami lalu menaruh uang-uang itu di boneka unta properti yang mereka bawa. Pas Damian menaruh tas itu di tumpukan tas murid lain, perampok datang menemui Damian. Tapi karena pentas sudah mau dimulai, para pemain segera ke panggung dan Damian lalu buru-buru meninggalkan si perampok. Setelah itu, sang perampok pun mengambil tas Damian. Pas dibuka, ternyata isinya cuma tumpukan jerami. Kesal dengan apa yang terjadi, si perampok pun langsung mencari Damian. Dan ternyata Damian udah kabur dari sana. Ya, Damian sudah pergi bersama boneka unta itu naik bis. Rupanya Damian pergi ke rumah lama keluarganya. Ia menyembunyikan karung uang-uang itu di loteng rumahnya. Namun saat Damian turun dari loteng, tiba-tiba aja terdengar ada orang yang datang dari luar. Damian menduga itu adalah si perampok. Dan dengan cepat Damian pun langsung lari lagi ke loteng. Namun ternyata yang datang adalah ayah dan juga kakaknya. Sang ayah meminta penjelasan soal karung yang berisi uang-uang itu. Karena posisinya sudah terdesak, Damian pun akhirnya ngaku kalau ia menemukan tas itu di pinggir rel kereta api pas ia lagi main sendiri. Tadinya Damian ingin menyumbangkan uang tersebut pada orang miskin, tapi ternyata sulit karena terlalu banyak orang miskin di dunia ini, termasuk saya. Ayahnya pun tanya kenapa mereka nggak jujur dari awal. Damian pun bilang karena kata Anthony, uang ini akan terkena pajak yang bikin repot nantinya. Akhirnya sang ayah mereka pun mengerti, lalu membawa uang-uang itu pulang ke rumah mereka yang baru. Pas mereka sampai rumah, mereka kaget karena rumahnya hancur seperti kapal pecah. Gak tinggal diam, ayah Damian pun langsung lapor polisi. Setelah lapor ke polisi, sang ayah pun langsung marah-marah karena ini pasti ulah perampok yang ngincer uang-uang itu. Dorothy pun datang lalu dikagetkan dengan tumpukan uang yang dikeluarkan dari karung oleh ayahnya Damian. Ayah Damian mau pakai uang itu buat ganti rugi kaca dan barang-barang yang telah rusak. Sisanya mau ditukarkan ke euro besok. Tapi Damian gak setuju. Ayah yang memang lagi bad mood itu pun langsung nyuruh Anthony dan Damian masuk ke kamar terus tidur. Dan pas ia mau tidur, ayahnya pun datang ke kamar Damian buat ngasih pengertian. Mau gimana pun juga, uang yang sudah ada di tangan mereka ini adalah milik mereka. Setelah ayah mereka keluar dari kamar Damian, tiba-tiba dari atas plafon keluarlah si perampok. Si perampok pun tahu kalau mereka besok mau menukarkan uang. Dan dengan kesal, si perampok pun bilang kalau besok Damian harus ngasih semua uang itu padanya. Terus si perampok miss call nomornya sendiri dari HP Damian biar nggak di ghosting. Keesokan harinya, ayah Damian, Anthony, dan Dorothy bagi tugas buat memancar. Ayah sama Anthony dan Damian bareng Dorothy. Mereka pergi ke bank untuk menukarkan uang dari pound sterling ke euro. Teller bank awalnya nggak mau menerimanya, tapi Dorothy mencoba menjelaskan, terus Damian pura-pura kebelet pipis biar transaksi mereka dipercepat. Mereka pun berhasil menukarkannya ke beberapa bank dengan trik yang sama. Terus mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Di situ adalah tempat ibu Damian bekerja dulu sebelum ia meninggal. Dorothy meminta Damian untuk menunggu sebentar karena ia mau menukarkan uang di bank lantai 2. Tiba-tiba aja pas Damian lagi gabut nunggu, si perampok datang dan ngancam Damian. Si perampok meminta Damian ngasih semua uang padanya nanti malam. Damian pun nurut karena ia takut. Tak berselang lama, Dorothy juga datang. Ia ngelihat wajah Damian yang pucat abis kalah judol. Dorothy pun pikir karena ia takut ditinggalin. Terus akhirnya mereka pun pergi beli barang-barang yang lain. Di tempat lain, Anthony punya ide untuk menukarkan uang pound sterling mereka ke dolar agar mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak. Tanpa banyak mikir, ayahnya pun setuju. Gak lama kemudian mereka semua sampai di rumah. Dorothy dan Damian ternyata membeli mobil baru dan barang-barang yang lainnya. Gak ingin orang lain curiga, sang ayah pun segera memasukin mobil baru itu ke dalam garasi. Malamnya gak ada angin, gak ada hujan. Anthony terlihat sangat kesal karena akhir-akhir ini ayahnya sangat dekat dengan Dorothy. Bagaimanapun, Anthony belum ikhlas jika Dorothy jadi ibu tirinya.
Apalagi saat Anthony mendengar ayahnya dan Dorothy tertawa bahagia sambil menempelkan uang-uangnya ke dinding. Anthony lalu pergi meninggalkan Damian dengan perasaan dongkol banget. Setelah debat sama Anthony, Damian pun masuk kamar. Niatnya ia mau tidur, tapi tiba-tiba aja perampok itu nelpon. Ia nyuruh Damian menyerahkan semua uang itu padanya. Karena takut, Anthony pun buru-buru ke kamar sang ayah. Seketika terdengar suara pintu ditekuk. Damian pun bilang pada sang ayah supaya jangan buka pintu itu. Tapi ayahnya tetap membuka pintu tersebut. Dan pas dibuka, ayah Damian terkejut begitu melihat ada banyak orang miskin dan tunawisma sedang berbaris minta infak dan juga sodaqoh. Anthony dan Dorothy melihat keadaan di luar dari balik jendela. Perampok yang datang pun kaget terus langsung cepat-cepat masuk ke rumah lewat pintu belakang. Karena keadaan rumahnya jadi ramai, Damian pun langsung mengambil jaketnya lalu bergegas membawa pergi tas berisi uang itu keluar dari rumah. Gak lama kemudian polisi pun datang dan meminta penjelasan ayah Damian kenapa rumahnya tiba-tiba rame-rame begini. Dia bilang ada yang nyebar hoax kalau di sini lagi bagi-bagi duit. Gak percaya, polisi pun memeriksa rumah Damian. Sementara itu Anthony mencari Damian dan ia masuk ke kamar adiknya. Mendadak perampok yang ada di sana menangkapnya. Perampok itu pun sedang mencari Damian. Lalu Anthony pun bilang adiknya ada di lantai atas. Begitu pergi ke lantai atas, sang perampok terkejut melihat dindingnya ditempel banyak uang bertuliskan Merry Christmas. Polisi yang lagi memeriksa ruang itu juga kaget saat melihat tulisan di dinding. Polisi pun mengenali wajah si perampok yang buron itu. Dan mereka pun langsung menangkap sang perampok tersebut. Di lain tempat, tanpa pikir panjang, Damian langsung membakar habis duitnya. Saat uang itu terbakar, tiba-tiba aja Damian melihat arwah sang ibu. Disitulah Damian bilang kalau ia sangat merindukan ibunya. Ia berharap ibunya bisa hidup kembali. Mendengar itu, sang ibu pun menasehati supaya Damian mengikhlaskannya. Karena ia sudah tenang di surga. Lagian sekarang sudah ada Dorothy yang bisa menggantikan posisinya. Ia yakin Dorothy bisa menjadi ibu yang lebih baik. Setelah mengatakan hal itu, sang ibu memeluk Damian seerat mungkin. Dan gak lama kemudian Anthony datang dan ibu pun kembali menghilang. Besoknya Damian cerita ke Anthony, Dorothy, dan juga sang ayah kalau semalam ia sudah membakar habis uangnya. Ia pikir mulai sekarang hidupnya bisa kembali tenang. Namun Dorothy, ayah, dan Anthony mulai mengeluarkan uang yang diam-diam sempat mereka tilep. Yang kalau ditotalin ada 68 juta rupiah. Meski mereka bertiga punya keinginan yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya mereka semua sepakat untuk menggunakan uang itu sesuai dengan ide Damian. Di mana ide Damian adalah memakai uang itu untuk berdonasi air bersih di Afrika. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.